Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk bisa memberikan kesempatan saya bersaksi di channel ini. John Maulana Siddiq, nama asli dari papi saya yang berdarah Aceh, asal Punge. Saudara tahu bagaimana orang Aceh kalau sudah berada di dalam agamanya. Lama-kelamaan kami terus berada dalam kungkungan mengajarkan tentang Islam kepada kami. Tapi saya masa bodoh, karena saya tidak tertarik. Saudara, berjalan waktu demi waktu, kehidupan kami sekeluarga tidak ubahnya seperti kapal perang, kapal yang pecah, tidak teratur kehidupannya. Saya berpikir, apakah ini hidup? Apakah ini hidup? Sehingga saya melihat kekerasan dalam rumah tangga. Papi memukul mami, sampai mami lari. Dan saya tidak tahu juntrungnya kemana mami. Tapi saya lama-kelamaan saya berpikir, apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini? Saya waktu nonton TV di tetangga, pulang dipukulin sama papi. Tapi saya lihat papi sholat 5 waktu. Tapi dia stres. Hingga saya menjadi sasarannya anak yang tertua. Kami 8 bersaudara. Tapi yang saya ambil adalah satu, ingin hidup yang damai. Seperti satu hal yang tidak pernah saya rasakan. Tiba-tiba saya bertemu papi, saya menangis. Saya tidak bisa dendam. Suatu saat dia panggil saya, John, papi ditawari untuk dibaptis, tapi papi belum bisa terima. Dia menolak dengan halus. Tapi yang aneh, dia mau terima just satu stel untuk dibaptis itu. Ketika itu dijahitkan, termasuk saya. Saya juga belum bisa terima apa makna daripada baptis. Papi saya juga belum bisa terima apa makna dari baptisan. Dia takut mengkhianati keluarganya yang ada di Aceh. Dia takut mengkhianati keluarganya yang ada di Belawan. Sampai detik ini masih ada. Kemarin saya bertemu ketika saya pelayanan di Medan, bertemu dengan adik saya yang muslim di sana. Di situ dia mengaku minta dibaptis. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pribadi papi saya. Tiba-tiba dia berbicara, saya minta dibaptis. Maka dibaptislah dia. Tapi setelah dibaptis hari yang ketiga, dia mati. Meninggal dunia. Saya bilang, kok aneh? Kenapa dia katanya mau sama-sama saya dibaptis? Ternyata saudaraku, dia lebih dulu. Saya teringat bagaimana seorang penjahat di sebelah kanan Yesus. Dia bilang, Yesus, adakah engkau mau menyelamatkan aku? Yesus bilang, sekarang juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Singkat cerita, keluarga di Aceh mulai mengungkit-ungkit. Mengungkit. Kenapa bisa begini, John? Saya sendiri tidak tahu, saya bilang. Karena saya orang kapal. Mami tidak mau cerita. Surat itu terus berdatangan dari Aceh, dari Belawan. Terus berdatangan. Saya bilang saya tidak tahu. Dikatakan yang sejelek-jeleknya pun kami terima. Karena saya bilang itu keputusannya papi. Bukan keputusan saya. Tapi merasa sukacita. Saya bisa salurkan hobi saya sebagai cita-cita menjadi seorang penyanyi. Di kor itu saya mendapatkan suara alto, suara 2 puncaknya. Ketika saya free jaga, saya pulang ke rumah,
dan saya tidur, Mami tidak bicara kalau hari itu ada doa puasa. Dan saudara, ketika mereka menaikkan pujian, saya terbangun. Saya dari kamar keluar pelan-pelan, saya bawa rokok saya bawa semua juga kebutuhan saya. Waktu saya mau sampai di pintu, Mami pegang kaki saya. John, kamu gantinya Papi. Sekalipun kami belum dibaptis, coba duduk dulu. Salah satu pemimpin dari persekutuan itu sekarang adalah istri saya, seorang pendeta. Dan saya belum tertarik waktu itu. Haleluya, firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, apa yang difirmankan Tuhan kepadamu, itu harus menjadi peringatan bagi anak-anakmu supaya mereka tidak akan berbalik dari jalan-jalan yang diajarkan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terima kasih sampai hari ini saudara terus mendukung pelayanan di channel kami untuk terus berkembang. Kami menghimbau dan memohon kepada saudara untuk jangan lupa terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan sama seperti kita. Mungkin mereka ada di persimpangan-persimpangan jalan. Mungkin mereka sedang bingung untuk memastikan atau menentukan pilihan-pilihan. Dan biarlah kiranya lewat mereka melihat acara-acara di channel kami, mereka semakin dikuatkan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan atau sama-sama kita akan melihat sebuah tayangan kesaksian dari seorang yang dulunya tidak mengenal Tuhan. Dia kemudian percaya kepada Tuhan dan dia kemudian menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sebuah kesaksian yang hidup dan sebuah kesaksian yang akan menguatkan kita. Sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk bisa memberikan kesempatan saya bersaksi di channel ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya, John Maulana Siddiq. Nama asli dari papi saya yang berdarah Aceh, asal Punge, dan mami saya berasal dari Sangir, dari Tamako, keluarga Manansang. Dan mereka dipertemukan di Sidoarjo, Jawa Timur, karena orang tua dari papi saya adalah angkatan laut. Menurut cerita, beliau adalah supirnya Sudomo. Dan orang tua dari mami saya itu angkatan laut juga, Edward Manansang, yang menjadi instruktur akabri di Moro Kerembangan, Surabaya. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, waktu kecil saya disuruh ikut ajarannya papi saya. Saudara tahu bagaimana orang Aceh kalau sudah berada di dalam agamanya. Tetapi itu pun dia tidak mengajarkan sepenuhnya sama saya. Karena saya ditarik dari dua sisi. Kepada opa yang ada di daerah Sangir, Kristen, dan kadang-kadang ditarik ke papi ke Islam. Tapi sejujurnya tetap kami dibilang agama Islam, tidak Kristen. Bahkan mami
sempat menjadi mu'alaf. Saudara, berjalan waktu, saya melihat papi dan mami saya kurang akur. Karena tekanan harus menjadi mu'alaf. Kalau dulu belum ada jilbab, kerudung, harus pakai kerudung. Keluar kemana-mana harus pakai kerudung. Dan di situ saya melihat papi saya arogan sekali. Apa-apa harus mengikuti aturannya dia. Bulan Ramadan juga kita harus ikut aturannya dia. Sholat tarawih juga dia yang mimpin di rumah sebagai imam. Bahkan sama kakek dan nenek yang ada di rumah. Waktu itu kami di Jalan Teluk Kumai, Komplek Angkatan Laut nomor 55. Kakek saya namanya Muhammad Slamet Sidik. Muhammad Sidik, bukan Selamat. Kalau Selamat itu papi saya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, lama-kelamaan kami terus berada dalam kungkungan papi. Tapi papi tidak sepenuhnya mengajarkan tentang Islam kepada kami. Hanya disuruh ikut. Saudara, saya sadar bahwa tetangga kiri kanan di Komplek Angkatan Laut Teluk Kumai itu adalah banyak Muslim. Tetapi kami hidup rukun. Tidak pernah ada seperti sekarang ini. Lama-kelamaan, saya harus mengikuti bagaimana papi harus mengajar saya. Tapi saya masa bodoh. Karena saya tidak tertarik waktu itu dengan agama, Kristen maupun Islam. Saya lebih tertarik main. Saya lebih tertarik nonton TV. Waktu itu TV belum berwarna seperti sekarang ini. Masih ada satu channel TVRI. Dan saya harus merawat adik-adik saya. Kasih mandi adik-adik saya yang masih bayi pun saya harus kasih mandi. Saudara, berjalan waktu demi waktu. Kehidupan kami sekeluarga tidak ubahnya seperti kapal perang, kapal yang pecah, tidak teratur kehidupannya. Baik papi, semau gue, kadang-kadang papi juga keras kepada anak-anaknya. Saya disekolahkan di sekolah Mujahidin dulu di Perak, Tanjung Perak. SD saya di situ. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya berpikir, apakah ini hidup? Apakah ini hidup? Sehingga saya melihat kekerasan dalam rumah tangga. Papi memukul mami, sampai mami lari. Dan saya tidak tahu juntrungnya kemana mami. Kemudian saya harus merawat adik-adik saya. Kalau papi kerja. Tapi saya lama-kelamaan saya berpikir, apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini? Saya waktu nonton TV di tetangga, pulang dipukulin sama papi. Tapi saya lihat papi sholat 5 waktu. Tapi dia stres. Hingga saya menjadi sasarannya anak yang tertua. Kami 8 bersaudara. 2 orang di Muslim masih. 1 di Tegal, 1 di Belawan, Medan. Ketika saya melihat hal itu, saya coba berontak. Saya tidak pro kepada keluarga mami saya Kristen. Saya tidak pro kepada keluarga papi saya Muslim. Tapi yang saya ambil adalah 1, ingin hidup yang damai. Tetap papi menjalankan sholatnya 5 waktu. Saya lari dari rumah. Saya lari dari rumah. Dan saya menjadi gelandangan di Kediri 5 tahun. 5 tahun kemudian saya pulang. Saya dendam sama papi saya. Bila perlu saya bunuh. Karena saya menjadi anak jalanan waktu itu. Saudara, satu hal yang saya temui
ketika saya bertemu dengan papi saya. Seperti satu hal yang tidak pernah saya rasakan. Tiba-tiba saya bertemu papi saya menangis. Saya tidak bisa dendam. Karena papi saya bilang, kau anak papi yang luar biasa. Di situ saya bilang, kenapa dia bilang luar biasa? Karena saya masih mau pulang. Dan disitulah awal kehidupan saya. Dikenalkan dengan temannya papi, seorang kapten kapal. Waktu itu di perusahaan aspal negara. Saudara, tetap agama masih Muslim. Sedangkan teman-teman banyak yang Kristen di kapal itu. Lama-kelamaan, kapal saya land timur-timur, Dili, Kupang, Surabaya. Dari situ saya melihat papi yang semakin memperhatikan saya untuk masa depan saya. Saudara, pada waktu itu datang tawaran dari iparnya mami, seorang kapten kapal juga. Beliau adalah orang Sangir, seorang marga Harinda, mencoba membujuk papi saya untuk supaya bisa bergabung dengan mereka. Tapi papi saya kekeh tidak mau bergabung. Tapi waktu berjalan terus, saya masih kerja di kapal. Dan saya belum terima gaji di kapal sebagai volunteer. Singkat cerita, saudara. Setelah saya diangkat menjadi kelasi, saya akrab dengan papi saya. Setiap apa yang dia minta, saya kasih. Karena dia sudah bilang, John, papi sudah kesulitan kerja sekarang. Ya nggak apa-apa, papi. Tapi dia tetap jalankan 5 waktu. Suatu saat dia panggil saya, John, papi ditawari untuk dibaptis, tapi papi belum bisa terima. Dia menolak dengan halus. Tapi yang aneh, dia mau terima just satu setel untuk dibaptis itu. Ketika itu dijahitkan, termasuk saya. Saya juga belum bisa terima apa makna daripada baptis. Papi saya juga belum bisa terima apa makna dari baptisan. Dia takut mengkhianati keluarganya yang ada di Aceh. Dia takut mengkhianati keluarganya yang ada di Belawan. Sampai detik ini masih ada. Kemarin saya bertemu ketika saya pelayanan di Medan, bertemu dengan adik saya yang Muslim di sana. Dan masih ada. Dan mereka cuek semua sama saya. Nggak terlalu banyak ngomong. Saudara, waktu berjalan. Ketika saya land timur-timur, kami mengangkut tentara Siliwangi dari Bandung. Mereka dipulangkan dari tim-tim untuk menuju ke Surabaya. Kemudian Surabaya mereka overnight kereta ke Bandung. Pada suatu saat, saya disuruh satu komandan orang Manado, suruh bikin susu. Dia minta air panas waktu itu. Susunya kalau nggak salah susu Sinta. Pada waktu itu masih Menteri Pertahanannya masih Pangap M. Yusuf almarhum. Saudara, saya ketika ambil air panas untuk susu itu kunci dari MUK untuk Angkatan Darat itu terbuka dan airnya mengenai koki kapal yang sudah tua. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Terjadi buruk. Ketika itu papi saya sudah kena leukemia. Dan apa yang dibilang papi sudah tidak bisa kerja, itu papi saya sudah divonis leukemia. Dan papi sudah ada di rumah sakit waktu itu.
Saudara, ketika dia menasihati saya, John, mulai sekarang, dia tidak pernah mengatakan saya suruh sholat. Dia tidak pernah mengatakan kau harus begini, enggak. Tapi saya yang sholat. Tapi dia pernah ajarkan saya untuk ikut sholat tarawih. Saudara, ketika dia katakan, papi sudah tidak bisa lagi. Kamu sekarang yang ambil alih. Dari 8 adik-adik saya, 7 adik-adik saya, 8 bersaudara saya. Saya bilang, ya. Saya ambil alih. Semua gaji saya dan bonus serta uang layar, saya serahkan semua. Masuklah kami ke tim pulang dari tim-tim, terjadi itu tadi. Ternyata papi saya sudah meninggal. Saya dengan sukacitanya pulang, saya tidak tahu kabar itu. Saya bawa madu untuk papi saya, bawa semuanya. Sampai di depan rumah. Di depan gang, teman-teman bilang, John, kuatkan hatimu. Saya pikir ada apa ini kuatkan hati saya. Saudara kekasih, saya dipanggil Pak RT dan dikatakan, papimu sudah tidak ada. Wah, sangat kecewa saya. Saya harus pergi ke ikan gurami di Perak. Di sana saya temui mami saya dan adik-adik saya. Semua keluarga dari mami kumpul menceritakan bagaimana papi harus dikubur secara Kristen. Inilah awalnya. Ketika papi sakit di rumah sakit, waktu dibesuk dengan iparnya mami, seorang kapten tadi saya bilang, Bapak Komprius Harinda, di situ dia mengaku minta dibaptis. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pribadi papi saya. Tiba-tiba dia berbicara, saya minta dibaptis. Maka dibaptislah dia. Tapi setelah dibaptis hari yang ketiga, dia mati. Meninggal dunia. Saya bilang kok aneh. Kenapa dia katanya mau sama-sama saya dibaptis? Ternyata saudaraku, dia lebih dulu. Saya teringat bagaimana seorang penjahat di sebelah kanan Yesus. Dia bilang, Yesus, adakah engkau mau menyelamatkan aku? Yesus bilang, sekarang juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saya baru teringat sekarang ini. Saya berterima kasih. Papi yang luar biasa. Papi yang mendorong saya. Maka saya terus berlayar. Berlayar. Saya tidak pedulikan siapa. Tapi hidup tambah rusak. Taulah orang kapal, saya tidak perlu sebutkan itu. Mabuklah segala, kalau mabuk sudah ada urusannya dengan A, B, C, D sampai Z. Maka adik saya yang satu diambil, yang 2 ke Jakarta, yang 2 ke masuk panti asuhan, yang 2 tinggal lagi di rumah sama mami. Jadi saya harus menyerahkan seluruh apa yang saya punya di dalam gaji saya itu. Singkat cerita, keluarga di Aceh mulai mengungkit-ungkit. Mengungkit. Kenapa bisa begini, John? Saya sendiri tidak tahu, saya bilang. Karena saya orang kapal. Mami tidak mau cerita. Surat itu terus berdatangan dari Aceh, dari Belawan, terus berdatangan. Saya bilang saya tidak tahu. Dikatakan
yang sejelek-jeleknya pun kami terima. Karena saya bilang itu keputusannya papi, bukan keputusan saya, bukan keputusannya mami. Jangan salahkan mami, jangan salahkan saya. Pokoknya kata-kata hujat itu datang di surat itu, saya bilang saya terima, tapi kami tidak balas. Percuma kami balas. Bahwa itu akan menjadi permusuhan buat kami semua. Singkat cerita, ketika saya sudah ada di kapal itu, saya sudah tidak kerasan. Karena itu tadi yang saya bilang, menjadi rusak. Saya ditawari pindah ke iparnya mami yang di satu perusahaan lain. Maka saya turunlah dari KM Bina Marga 1 di PT Sinar Maluku Shipping. Saya pindah ke perusahaan Karunrung atau sekarang bisa dikatakan Mahakam Shipping. Di situ pun saya dididik oleh om saya, diajak kor. Saya mau-mau saja. Setelah saya pikir, kok begini? Saya kok mau? Ada apa? Tapi merasa sukacita. Saya bisa salurkan hobi saya sebagai cita-cita menjadi seorang penyanyi. Di kor itu saya mendapatkan suara alto, suara dua. Jadi setiap pelabuhan kami harus nyanyi. Puncak, ketika saya pulang, saya lihat mami di rumah sedang bersekutu bersama ibu-ibu. Yang di aliran itu ada bahasa rohnya. Yang saya bilang ini persekutuan apa lagi? Doa apa lagi? Saya belum dibaptis pada waktu itu. Setiap pulang berlayar, pasti ada persekutuan di rumah. Puncaknya. Ketika saya free jaga, saya pulang ke rumah, dan saya tidur, mami tidak bicara kalau hari itu ada doa puasa. Dan saudara, ketika mereka menaikkan pujian, saya terbangun. Saya dari kamar keluar pelan-pelan, saya bawa rokok saya bawa semua juga kebutuhan saya. Waktu saya mau sampai di pintu, mami pegang kaki saya. John, kamu gantinya papi. Sekalipun kami belum dibaptis, coba duduk dulu. Salah satu pemimpin dari persekutuan itu sekarang adalah istri saya. Seorang pendeta. Dan saya belum tertarik waktu itu. Saya pikir apa-apaan ini. Tiap pulang ribut bahasa roh. Tiap pulang ribut bahasa roh. Ternyata mami sudah dibaptis. Dengan kelompok itu. Yang saya katakan kelompok itu adalah Gereja Penyebaran Injil Pusat Majalengka. Saudara, mulailah ada karunia-karunia roh bekerja di situ. Dan ada satu pesan Tuhan dari seorang perempuan berkata, kamu berdiri dua kaki, satu di jalan yang berlumpur, tetapi satu di jalan yang kurang baik. Saya tanya, ada apa ini? Persekutuan apa lagi ini? Kok saya baru temui di kekristenan? Biasanya Beston di oma saya tidak pernah ada begini. Tidak ada suara-suara bahasa roh kayak begini. Saudara kekasih dalam Kristus, di situ saya mulai berpikir, rasa tenang
rasa adem, rasa ayem. Setiap ada persekutuan, saya pulang itu, saya selalu menunggu selesai dulu, baru saya masuk. Ketika saya diajak doa malam, saudara, saya teringat papi saya. Coba papi masih ada. Dia bisa ikut doa-doa seperti ini. Tapi saya pikir itulah jalan Tuhan. Dia dulu untuk menghadap Bapa di surga. Singkat cerita lagi. Ketika saya mulai diinjili oleh Bapak Pendeta Luhut Panggabean, sekarang ada di daerah Bekasi kalau tidak salah. Kemudian juga oleh Bapak Pendeta Gideon Sukardi sekarang yang ada di Denpasar. Mereka menginjili saya. Mereka mengajak saya untuk sekolah Alkitab. Saya bilang, saya nggak tahu mau apa, saya bilang. Sudahlah, Pak Gideon Sukardi ini juga mantan Muslim. Kemudian datang Pak Silas Heru Mulyono yang ada di Bone-Bone, Sulawesi Selatan. Mereka yang menginjili saya. Tapi saya diam saja. Saya tidak ada reaksi. Ketika saya berlayar lagi. Step yang kedua. Saudara, saya rindu untuk berpuasa. Saya rindu mengatakan kepada Tuhan, di mana masa depanku Tuhan? Masakan Engkau biarkan aku di laut terus, dihantam ombak. Saya tidak bisa menikmati di darat. Tuhan baik. Saya ambil puasa. Coba saya ambil puasa. Saya diberitahu oleh hamba-hamba Tuhan, coba ambil puasa. Saya puasa. Saudara, setelah saya puasa, saya balik ke Surabaya lagi dari Makassar. Saya minta dibaptis. Secara tiba-tiba. Waktu itu pas ada baptisan. Ditantang siapa lagi yang mau minta dibaptis. Saya berdiri. Tapi di kantong saya ini masih ada rokok, gudang garam. Di situ rokok saya diambil oleh seorang hamba Tuhan. Dia bilang, jangan bawa ini dulu. Dibaptislah saya. Ketika kapal berangkat, saya puasa lagi coba. Saya berseru lagi. Di mana masa depanku Tuhan? Aku ingin jadi seorang penyanyi. Tiba-tiba besok JK 812 dalam step yang kedua ini Tuhan kasih nampak ketika saya istirahat di Buritan. Saya melamun, masa depanku di mana Tuhan? Kalau Engkau ada Tuhan, Engkau tunjukkan dirimu kepadaku. Tiba-tiba saya tertidur, kena angin laut. Ketika saya tertidur, saya melihat langit pada jam 2 lebih. Saya melihat langit yang biru, terang. Muncul sosok jubah putih, yang rambutnya sebahu, wajah yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan dia menampakkan diri kepada saya. Dan kemudian menjulurkan kedua tangannya yang bekas lubang terpaku. Dia katakan, ini aku, masa depanmu ada di tanganku. Cuma itu saja yang dia ucapkan. Tidak ada kata lain. Saya tidak tahu masa depan yang bagaimana. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta. Saya tidak pernah bercita-cita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semakin saya pulang, semakin persekutuan itu mengganggu saya. Muncullah seorang hamba Tuhan yang sekarang menjadi istri saya. Saya berbincang dengan dia. Saya katakan, boleh saya antar kamu pulang ke gereja? Boleh.
Disitulah saya mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku inginkan dia menjadi istriku. Supaya aku pun bisa dibimbing, dibina. Tapi tidak pikiran melayani, hanya dibina. Ketika kami kawin, bagaimana saya bisa menikah dengan dia? Saya ketinggalan kapal. Gara-gara antar ini pendeta satu. Tinggalan kapal saya dipecat. Tapi puji Tuhan, itu jalan Tuhan. Saya antar jemput dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di situ saya melihat, tidak seperti sekarang pendeta-pendeta, bajunya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus. Dulu kasihan, tidak diistrika. Sepatunya mangap kayak buaya yang lapar itu. Terus tadi saya katakan saya ditawari. Saya bilang bagaimana? Saya mau jadi pendeta. Sedangkan mereka bajunya kayak begitu. Maka kami ambil kesepakatan bersama seorang pendeta perempuan ini. Saya lamar dia, dia mau. Saya ajak menikah dia, dia mau. Saudara, di situ saya belajar. Mengiringi istri melayani pekerjaan Tuhan. Dari kampung ke kampung. Dari rumah ke rumah. Memberitakan firman Allah. Dan saya mulai diketawai oleh teman-teman kapal. Apa yang kamu kerjakan? Kamu menjadi pengangguran begitu. Setelah saya terima Yesus. Bukan hanya teman-teman di laut. Teman-teman di darat pun yang biasanya ngajak ngumpul-ngumpul untuk mabuk. Sama perkataan yang tidak membangun dan melecehkan saya. Saya katakan tidak apa-apa. Kalian mau bilang apa terserah. Setiap saya ke kapal selalu dikira saya mau meminta-minta. Padahal saya hanya ingin bertemu dengan teman-teman. Rasa rindu saya. Sama-sama sebagai penyanyi kor. Masuk di gereja-gereja setiap pelabuhan. Tapi dikira saya mau minta-minta kepada mereka. Disitulah saya terpukul. Saya bilang, Tuhan, saya tidak minta kepada mereka. Tapi mereka punya sikap begitu sama saya. Istri saya juga dipakai penglihatan waktu itu. Dia katakan, berharap kepada Tuhan. Kemudian pernikahan itu, saya dinikahkan oleh pendeta John Bega, yang saat ini punya gereja penyebaran Injil Elusai di Surabaya. Suami istri inilah yang menikahkan saya, yang membangun iman saya untuk supaya saya tetap berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Saya disuruh tinggal di gereja. Saya harus mengerjakan banyak pekerjaan di gereja. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah jadi pengerja itu sudah tahu bagaimana. Tapi di situ saya digembleng oleh Bapak Pendeta John Bega. Saya diajarkan bagaimana melayani Tuhan tidak berharap manusia. Menjadi worship leader, menjadi pemain musik. Kemudian saya diajak kebaktian kebangunan rohani, baik di Makassar, baik di Jawa Barat, baik di Jawa Tengah, baik di mana-mana. Di Ambon juga pernah. Saudara, saya merasakan di situ. Bagaimana Tuhan gembleng saya. Tantangan yang saya hadapi adalah orang dalam sendiri. Persaingan sesama hamba Tuhan. Termasuk adik-adik saya. Saya katakan jangan berharap manusia. Berharap sama Tuhan.
Step ketiga, ketika saya mengalami banyak hal mujizat yang saya rasakan. Yaitu bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kekurangan. Saya tidak berharap kepada manusia. Setiap kami kekurangan, setiap kami kelaparan, saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Engkau yang mengutus aku, Engkau juga yang menyediakan bagiku. Suatu saat, ketika saya kekurangan, ada seorang anak Tuhan meminta pelayanan kami. Saya ajak pemain musik, pemain drum, almarhum sudah. Saya ajak naik angkot di daerah Tandes, Surabaya. Waktu kami ke sana, saudaraku, saya terlambat datang, mereka pergi ke dukun. Jadi uang 1.000 itu untuk saya, untuk angkot. Kalau seorang itu 250, 2 orang 500. Jadi pulang pergi 1.000 habis. Untungnya saya masih ada lebih 200. Saya kasih istri saya bilang waktu itu saya masih punya anak 1. Saya bilang, ini belikan soto untuk anakmu. Yang tua-tua enggak usah makan dulu. Setelah saya sampai di tujuan mereka ke dukun, kecewalah saya pulang. Tuhan, tahu gitu, enggak usah berangkat tadi. Lebih baik uang buat beli beras sama sayur cukup. Saya masuk di rumah, saya tetap menggerutu. Ini bicara tentang mujizat. Tuhan, kenapa jadi begini? Suara Tuhan itu hanya beberapa kata. Menyesalkah engkau? Saya kaget. Kenapa kata-kata ini? Ada kata, menyesalkah engkau? Saya diam. Saya bilang sama istri saya kunci pintu depan, pintu belakang. Siapa yang mau berdoa, silakan berdoa. Siapa yang mau baca Alkitab, silakan baca Alkitab. Siapa yang mau tidur, silakan tidur. Ternyata sepakat. Mertua saya, istri saya menyembah. Saudara, saya di dalam bahasa roh tidak pernah ada penumpangan tangan dari pendeta manapun. Karena saya mengalami itu waktu masih saya kerja di kapal. Saya kerja di kapal pada waktu itu. Maaf kelewatan ini. Bersama Mu'alim 2. Jaga 12.4 malam. Tiba-tiba saya pegang kemudi. Saya mengucapkan kurya lama yasana mata kurala mata kasihnya semakin tinggi. Dan Mu'alim 2 bilang, kau bicara apa? Enggak tahu, saya bilang. Saya enggak bicara apa-apa. Tadi kau bicara. Saya enggak bicara apa-apa. Saudara, saya mengucapkan lagi. Dia bilang, itu yang kau ucapkan. Saya teringat. Ah iya, ini persekutuan di mami saya. Karena Mu'alim 2 adalah seorang Kristen, orang Rote Timor. Masa? Iya. Oh, dia teringat kepada kelompoknya John Adu yang ada di Soeh. Saya pernah dengar juga itu di John Adu. Saya bilang kalau gitu, kalau sampai di Surabaya kita dua pergi ke persekutuan doa ini. Ternyata ketika waktu masuk doa malam dia juga bahasa roh. Luar biasa Tuhan itu. Sampai sekarang saya sudah tidak ketemu lagi sama beliau. Saya dengar beliau ada di Kupang dan beliau sudah rentah. Nah, saudara,
banyak hal mujizat yang saya alami. Ketika saya menyembah istri, mertua saya, dalam kejadian tadi itu, ada orang ketok. Saya bilang, Tuhan, kalau ketok itu 4 kali, saya buka. Tapi kalau nggak 4 kali, saya nggak buka. Ketika masuk 4 kali, saya bilang sama istri, buka. Saudara, itu mujizat. Satu becak, semua tersedia, beras dan lain sebagainya. Sudah, kita nggak usah ngomong itu. Dan banyak hal lagi Tuhan berbicara kepada saya. Ketika saya nonton Uber Cup, masih zaman Mia Audina, saya dibilang Roh Kudus, menyembah, ambil gitar, menyembah, ambil gitar, menyembah. Saya bilang, tunggu, ini masih seru-serunya, rubber set. Ternyata saya tidak menyembah. Besoknya saya kecelakaan sepeda motor. Tantangan itu ada. Bukan hanya, tadi saya bilang orang darat, tapi orang kapal juga. Saya dibilang, model kau begini bisa bertobat, itu mujizat. Tapi kalau kami tidak percaya. Saya bilang, terserah. Bahwa Tuhanku itu luar biasa. Semakin tantangan demi tantangan datang. Di Surabaya mendapat tantangan. Akhirnya kami pindah ke Madiun. Di Madiun pun terjadi banyak hal yang Tuhan kerjakan. Mulai dari anak 1, anak 2, anak 3. Saya punya 3 anak. Nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan. Nomor 3 laki-laki. Apa yang akan Tuhan mau? Saya bilang, Tuhan, kalau aku melayani pekerjaan-Mu, Engkau akan buka semuanya. Karena saya masuk dalam step keempat. Ketika masuk di kota Madiun, itu kami tidak punya apa-apa. Kontrak rumah pun 1 kamar. Saya, mertua saya, istri saya, dan 3 anak saya. Tapi yang hebat, istri saya jualan kue yang dulu masih tahun 95, 100 rupiah. Kita menyembah, Tuhan berikan yang terbaik. Dia bisa kerja. Banyak hal mujizat. Saya tidak bisa ceritakan satu persatu. Tuhan itu baik. Bahkan saya waktu kepepet di Madiun, saya bilang, Tuhan, ketika saya beri hormat kepada orang-orang perumahan ini, mereka malah membuang ludah kepada saya, karena saya seorang yang miskin. Tapi Tuhan bukakan luar biasa. Saya menyembah. Habis menyembah saya tidur. Saya mimpi. Di perjalanan saya malam itu, naik sepeda motor, lampu menyala. Ketika sampai di suatu saat di tengah jalan yang lain, lampu sepeda motor itu mati dan terjadi gelap gulita. Maka saya berteriak, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam mimpi itu, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, terjadi satu seperti di dalam gedung yang ada, gedung opera yang ada layarnya, terbukalah itu layar. Dan di situ penuh dengan orang menaikkan kor puji-pujian yang luar biasa. Dan itulah tanda
Tuhan membuka pelayanan saya di Madiun. Saya jualan kopi berserta dengan 2 orang teman saya yang Muslim. Tapi apa yang terjadi? Mereka menipu saya. Tapi di situ saya bersyukur. Kalau saya nggak jualan sama mereka, saya tidak dikenal. Karena ketika saya bergantian jaga warung, saya ke belakang untuk menyembah. Tapi di situ ada seorang anak Tuhan yang mendengar penyembahan saya. Dan dia berkata, siapa itu yang ngidung katanya. Oh, ada teman saya, Pak. Dia tidak beranjak dari tempat duduk warung itu. Dia menunggu saya. Setelah saya datang, teman saya bilang, ini orangnya, Pak. Saya ditanya, dari gereja mana dan lain sebagainya. Saya bilang, saya masih perintisan di sini, Pak. Dan dia menawarkan, bagaimana kalau doa di tempat saya? Ya, oke. Saudara, yang saya tahu, Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah menggagalkan rencana di dalam hidup kita. Saya nggak tahu kalau orang nggak percaya. Bagi saya, digembleng oleh pendeta John Bega, berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Saya nggak mau cerita tentang hal-hal lahiriah. Saya akan bercerita tentang pengalaman rohani. Banyak hal yang saya alami. Dulu saya seorang worship leader. Kalau mendoakan orang sakit dengan saya ajak pujian saja, orang itu sudah sembuh. Bukan hanya di Denpasar. Bukan hanya di Makassar. Bukan hanya di Surabaya. Di Madiun. Dimanapun saya berada. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Setelah saya mengalami pelayanan demi pelayanan, saya terlena dalam zona nyaman bersama kelompok full gospel businessman di Madiun. Sudah lupa dengan penyembahan, Tuhan kasih sakit saya. Bagaimana Tuhan kasih sakit saya dengan diabetes, jantung, kolesterol. Sudah 3 kali saya opnam. Saya katakan Tuhan itu hidup. Ketika saya mulai merasakan obat yang sudah mulai setiap hari saya harus makan 16 biji 1 kali minum dan 3 kali minum, 16 kali 3 sudah berapa? Saya menolak, saya bilang Tuhan saya tidak mau. Saya harus pulang. Dokter bilang tanda tangani, istri saya suruh tanda tangan. Mati di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain. Mati sekarang, mati besok, mati yang akan datang sama saja. Tetapi kita harus melaksanakan tugas yang diberikan kepada Tuhan. Karena kitab Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Bukan membela agama, tetapi melaksanakan perintah Tuhan. Saya pulang. Mau masuk yang kedua. Waktu itu saya tidak punya uang sama sekali. Saya hanya bilang sama istri saya, izinkan saya menyembah. Saya menyembah. Nafas yang ngos-ngosan. Jantung yang mulai kumat. Lagunya Insinyur Niko. Mujizat masih ada. 9 kali saya menaikkan pujian itu, saya dipulihkan luar biasa. Mujizat terjadi. Tapi yang ceroboh, sekali lagi, saya makan tidak teratur.
Baru-baru ini saya opnam lagi. Tapi saya bilang, Tuhan, dalam masa-masa ini, aku percaya kepadamu. Aku sudah pasrah. Apapun yang terjadi bila Engkau mengambil aku siap. Tapi ampuni segala kelemahan, kesalahan dan kekuranganku, ya Tuhan. Ketika saya ibadah pernah dilempari. Ketika dilempari, saya bilang, Tuhan, adakan suatu pembelaan yang luar biasa. Saudara tahu yang melempari siapa? Anak-anak pesantren di Surabaya. Tuan rumah sudah mencabut samurai untuk berperang. Saya bilang, taruh samurai itu. Tidak ada gunanya itu. Karena kami lagi menyembah di atas. Ketika kami menyembah lagi, itu dibawa pasukan dengan topi putih sudah penuh. Saya bilang, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Setelah saya turun, mereka malah memberi salam dan minta maaf. Saya bilang, ada apa? Kami dimarahi oleh kiai kami karena kami melempari Bapak dan teman-teman Bapak waktu ibadah. Kenapa? Kiai kami bilang, kalau kamu lagi sholat mau dilempari begitu. Saya bilang, sudah. Saya sudah maafkan kalian. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Banyak hal. Jangan bilang Tuhan tidak ada. Kalau mau bicara tentang hal-hal mujizat, banyak yang saya alami. Hanya satu. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa jemaat itu dipertunangkan dengan Tuhan. Jangan percantik gereja, percantik jemaat supaya tidak bercacat celah di hadapan Kristus. Bukan gereja yang kita percantik. Gedung maksud saya. Saya selama ini, saya bilang Tuhan kasih gereja saya bersyukur. Tidak dikasih gereja saya bersyukur. Yang penting saya melayani Tuhan. Jemaat saya ada yang mantan haja. Saya nikahkan dengan jemaat Tuhan yang ada di Madiun. Ada berapa mu'alaf saya doakan di Mangkutana, ada 3 kembali masuk gereja. Saya bilang, Tuhanmu hidup, Tuhanmu luar biasa. Saya kalau mau ninggalin Tuhan, iming-iming hal-hal lahiriah itu, suruh ikut ke seberang, sudah saya tinggal semua. Apa kemewahan dikasih kok? Itu tantangan hidup. Tapi saya bilang tidak. Karena Tuhan bilang, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jangan kejar tentang hal-hal lahiriah, kata Paulus. Kalau tentang hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Bukan seolah-olah aku telah menganggap diriku sempurna. Di kitab Filipi pasal 3. Tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kitab Ibrani 10, itu di dalam ketekunan dia berkata, persembahan syukur, persembahan korban yang lainnya engkau tidak kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
Karena gereja kita tidak bawa. Maaf, saudara-saudara. Itulah saya tidak mau ada di agamanya papi saya. Karena saya dapat tawaran itu, suruh kawin. Nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat ini. Saya bilang, enggak. Saya sudah puas pada waktu saya kerja di kapal, nakalnya saya. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Banyak hal. Sampai detik ini. Dalam keadaan pandemi begini. Tuhan luar biasa. Jemaat saya cuma 20 orang. Tidak banyak. Tapi saya bersyukur. Mereka setia. Mereka tidak mau ke gereja-gereja lain. Dan saya tidak mau mengambil jemaat gereja lain. Kalau beribadah saya oke. Tapi jangan mengaku jemaat di tempat saya. Kamu adalah jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bisa melayani dengan orang-orang yang luar biasa. Bagaimana saya menginjili seorang yang dulunya adalah seorang teroris. Saudara Duta, Abraham Duta sekarang namanya. Dulu ketemu saya dikira ini intelijen. Saya ajak ke Bali yang pertama. Saudara saya katakan, saya seorang pendeta, bukan seorang intelijen. Kalau kau mau bilang saya intelijen, memang saya intelijennya Tuhan Yesus. Untuk membawa kamu kepada Kristus. Saya didik dia pelan-pelan. Saya didik dia pelan-pelan. Jadi kalau dia mau share tentang Alkitab, ayo kita share. Saya bilang, Duta, saya selalu terbuka buat kamu. Termasuk teman-teman. Jadi yang perempuan tadi, mantan haja ini, saya share sama dia tentang Al-Quran. Baik sama Duta saya share tentang Al-Quran. Tapi kalau sama almarhum Daud Raja Wali, tidak pernah kami share dengan Fakhri Fikri Baryudin. Tapi sama Muhammad Yasin, oke. Sekarang masih kami hubungan. Walaupun saya pernah datangkan Saifuddin Ibrahim di Madiun. Tantangannya sangat besar. Saya dibilang kalau nggak lapor ke Kodim akan diangkat Kodim. Saya bilang tidak. Ini untuk kalangan sendiri. Ternyata gereja-gereja besar nyesel. Kenapa kok saya nggak ditempati? Kamu mau ditempati, kamu takut. Seorang duta. Saya ajak ke Sulawesi Tengah. Di daerah Tentena dan Pendolo. Dia tahu di mana dia dulu berada. Tapi yang puji Tuhan, dia ketemu dengan pendeta yang pernah dia bacok di Mangkutana, perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Bertemu dengan Panglima Kalelawarnya Kristen yang ada, Panglima Kalelawar Sulawesi Selatan. Saya kenalkan. Dia bilang, kamu punya ilmu ini kan dulu? Ya, betul. Saya punya ilmu dulu ini. Ya, betul. Di Toraja. Kami bilang, coba bersaksi berdua di gereja. Betul, mereka bersaksi berdua di gereja. Mereka cerita serang ini, serang situ, serang sana, serang sini. Puji Tuhan, sekarang saudara duta yang mantan teroris, ya,
salah satu pembakar gereja di Tasikmalaya, salah satu pelaku atau pemimpinnya bertobat dan sekarang sudah menjadi pemberita Injil. Beliau ada di Ngawi sekarang. Saya dengar Pak Yusuf mau datangkan dia. Salah satu anaknya ada di pondok pesantren. Saya tidak usah sebutkan, besok aja Pak Duta yang menyebutkan. Jadi saudara, penginjilan kita bukan penginjilan menjelekkan, tapi kita mau memahami daripada kehidupan ini. Saudara, saya hidup luar biasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi saya. Di dalam kampung ini di Madiun, yang Kristen cuma saya sebagai pendeta dan sebelah saya sebagai orang Katolik. Yang lainnya Muslim. Dan ada pondok pesantren di daerah saya. Saya nggak takut. Karena saya tahu saya datang membawa damai. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan, saudara sudah mendengar, melihat bersama-sama dengan kami tayangan tadi. Dan kami percaya kiranya saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, dan saudara mengalami perubahan-perubahan hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, teruslah untuk mendukung pelayanan ini dan teruslah untuk berbagi dalam kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan imanmu, sebab hanya di dalam Tuhan saja kita kuat dan teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin.